Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum data engineering. Sekarang untuk minggu kedua atau pertemuan kedua, materi yang dibahas adalah pre-processing dan data cleansing untuk data text. Kalau begitu kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada data cleansing. Apa itu data cleansing? Nah, data cleansing ini juga dikenal sebagai data cleaning, adalah proses identifikasi, pemilihan, dan transformasi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan dalam sebuah database atau dataset. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan data yang digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan itu benar, konsisten, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada proses data cleansing. Di sini ada beberapa proses ya. Ini tidak berurutan, tapi ini beberapa metodenya, proses yang dapat dilakukan untuk melakukan data cleansing. Yang pertama itu ada identifikasi dan eliminasi data duplikat. Berarti misalnya di dalam sebuah data itu ada data yang sama dan kita tidak menginginkan itu, kita dapat mengaplikasikan proses data cleansing yang ini. Yang kedua ada mengisi nilai kosong atau hilang dengan nilai yang valid. Nah, ini mengisi nilai yang kosong ya, seperti yang NA atau not applicable atau 0 ataupun benar-benar kosong dari si indeksnya data tersebut. Ketiga, standarisasi format data seperti penggunaan kapitalisasi atau format tanggal yang konsisten. Ini untuk mengganti format yang ada di dalam si file tersebut jika diinginkan. Yang keempat itu ada identifikasi dan eliminasi nilai ekstrim atau tidak mungkin. Ini seperti contohnya umur nggak mungkin dari kurang dari 0 ya. Nah, itu adalah nilai ekstrim atau tidak mungkin. Nah, yang kelima menyelesaikan nilai yang tidak cocok dengan aturan bisnis atau kriteria yang ditentukan. Ini juga sama ya, misalnya nilai yang tidak cocok dengan aturan bisnis itu seperti contohnya ada sebuah nama yang dengan memakai karakter kayak pagar, bintang, dan asterisk misalnya, itu tidak cocok dengan aturan bisnis atau kriteria yang ditentukan. Nah, data cleansing sangat penting dalam konteks bisnis dan pengambilan keputusan karena kualitas data yang buruk dapat menyebabkan kesalahan analisis dan keputusan yang salah. Data cleansing dapat membantu memastikan bahwa data yang digunakan bisa akurat, dapat diandalkan, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang baik. Nah, selanjutnya ada metode data cleansing. Nah, berikut ini adalah beberapa metode data cleansing yang umum digunakan di dalam Python. Yang pertama ini menghapus data duplikat. Di sini kita menggunakan library pandas SPD atau ini ya, Python Data Analytics. Nah, di sini kita punya variabel df dot drop duplicates. Drop duplicates ini adalah functionnya, lalu dengan parameter in place true. Nah, ini berarti semua duplicates, semua data yang duplicates akan di drop nilainya menjadi kosong. Nah, selanjutnya mengisi nilai kosong. Di sini ada df.fill_na. Na itu not applicable ya, atau no attribute. Nah, di sini df variabelnya, .fill_na itu adalah functionnya, value itu adalah isinya, in place sama dengan true. Misalnya value-nya kosong, dia akan diisi dengan value. Value-nya itu adalah 0, misalnya di awalnya itu adalah kosong. Yang ketiga itu menghapus data dengan nilai kosong. Kalau tadi kita pakainya fill NA, sekarang kita drop NA. Di sini maksudnya gimana? Dengan kalau tadi tuh mengisi nilai NA dengan nilai 0 ya. Kalau sekarang kita mengisi nilai 0 dengan NA. Kebalikan dari yang poin nomor 2. Selanjutnya ada menyelesaikan nilai yang tidak cocok dengan aturan bisnis atau kriteria yang ditentukan. Nah, ini sama ya dengan mengganti nilai ekstrim gitu. Mengganti nilai yang tidak mungkin atau dengan nilai yang valid gitu.
Di sini ada variabel df age, umur, lalu kita pakai apply lambda. Lambda x-nya itu nanti akan menjadi nilai si age-nya. Nah, jika x itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan dari 120, maka non gitu. Ini algoritmanya. Jadi mengganti nilai x yang di bawah 0 ataupun di atas 120. Selanjutnya ada menghapus karakter yang tidak diinginkan. Di sini ada import RE atau regular expression. Di sini ada df text sama dengan df text.apply. Teksnya masih sama ya, tadi lambda x-nya itu adalah teksnya. Lalu re sub itu menghapus. Nah, terus di sini kita punya pattern. Apa itu pattern? Nanti kita akan belajar patternnya di page selanjutnya. Di sini ada sedikit pattern ya, berarti di sini ada tanda baca ke atas, terus A, strip ZA, strip Z0 sampai 9, slash S. Nanti kita akan belajar cara penggunaannya. Nah, ini pola yang ini akan digantikan dengan nilai yang kosong di dalam X, kayak gitu. Lalu yang terakhir ada standarisasi format data. Yang ini adalah contoh mengubah format tanggal menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Yang tadinya biasanya itu tanggal, bulan, dan tahun. Di sini kita masih pakai df date untuk istilahnya parameternya, sama dengan pd atau yang pandas tadi ya, tuh date time df date formatnya itu hari, bulan, tahun. Berarti ini kita mendefinisikan bahwa date itu formatnya tanggal, bulan, dan tahun. dt atau date string string, f-nya itu format, time itunya waktu, diganti menjadi tahun, bulan, dan tanggal, kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa perbedaan jenis data dan struktur harus diperhatikan saat menggunakan beberapa metode data cleansing yang sebelumnya dibahas gitu. Jadi berbeda struktur data itu berbeda juga cara mengolahnya. Itu kayak yang kita contohkan untuk kali ini adalah data teks, dan beberapa metode tersebut mungkin bisa cocok dengan data numerik ataupun tidak cocok dengan data numerik. Oke, selanjutnya kita akan belajar pola di regular expression. Pertama kita pelajari dulu apa itu regular expression. Regular expression atau sering disingkat sebagai regex adalah sebuah pola atau pattern yang digunakan untuk mencari, mengganti, atau memanipulasi teks dalam sebuah dokumen atau string. Regex sering digunakan di berbagai bahasa pemrograman, aplikasi, dan alat-alat pengolahan teks seperti Python, JavaScript, Java, dan lainnya. Nah, regex ini terdiri dari karakter khusus yang membentuk sebuah pola atau pattern. Beberapa karakter khusus yang sering digunakan dalam regex ini antara lain, ini tanda panah ke atas digunakan untuk mencocokkan string ya, yang dimulai dengan pola tertentu seperti tadi. Kalau misal tanda baca ke atas itu tanda panah ke atas, berarti ini dimulai dengan pola misalnya depannya A gitu. Terus tadi ya A sampai Z, 0 sampai 9. Nah, berarti ini menghapus semua karakter kayak gitu. Terus tanda dolar. Nah, tanda dolar ini digunakan untuk mencocokkan string yang diakhiri dengan pola tertentu. Berarti contohnya kita ada pola dolar Z atau Z dolar ya. Saya lupa cara penggunaannya, bisa di teman-teman contohkan sendiri di kasus kalian masing-masing. Berarti Z, semua teks yang diakhiri dengan Z itu akan ditemukan gitu, atau dihapus, atau dikumpulkan kayak gitu, tergantung kalian penggunaannya untuk apa.
Yang ketiga ada asterisk. Asterisk ini bintang ya. Digunakan untuk mencocokkan 0 atau lebih karakter sebelumnya. Kayak gitu. Jadi uh, ini digunakan biasanya buat uh, mencocokkan 0 atau lebih karakter gitu, maksudnya contohnya bintang, terus selanjutnya ada karakter kayak gitu. Berarti di situ tuh dimulai dari si bintangnya, yang di bintangnya itu adalah karakter 0 atau nihil. Lalu plus digunakan untuk mencocokkan satu atau lebih karakter sebelumnya. Nah, plus ini nanti bisa mencocokkan satu atau pola lainnya dalam sebuah regular expression. Lalu titik, titik digunakan untuk mencocokkan satu karakter apa saja kecuali karakter new line. Nah, ini berarti semua karakter pola bisa dicocokkan dengan titik gitu, kecuali /n atau new line. Nah, bracket. Nah, ini digunakan untuk mencocokkan satu karakter dari beberapa karakter yang diizinkan. Contohnya yang tadi kita juga pakai bracket. Nah, di sini ada bracket, terus di sini ada A sampai Z, A sampai Z, dan 0 sampai 9. Yang terakhir itu ada tanda kurung atau parentesis, digunakan untuk melompokkan beberapa karakter menjadi satu. Nah, ini nanti kita akan coba penggunaannya. Kita akan contohkan yang parentesis. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan regular expression ya. Di sini ada mencocokkan kata hello pada sebuah string. Nah, di sini ada dash atau slash string. Slash ya. Stringnya itu hello world, berarti cocok karena di dalam kata hello world ada hello. Ini menemukan semua karakter yang berbentuk hello. Nah, terus selanjutnya ada mencocokkan email yang valid. Nah, di sini jangan tertukar, ada slash, ada dash. Ini ada slash, dash w. Dash w itu word ya. Berarti sebuah kata-kata ditambah add slash dash word. Berarti di sini diikuti add diikuti dengan kata-kata dan plus titik slash w. Nah, di sini berarti titik yang diikuti dengan kata-kata. Contohnya di sini, contoh adalah dash w pertama ditambah add plus dash w. Nah, berarti di sini add yang diikuti dengan email dan ditambah titik dot dash w. Nah, ini berarti .com-nya kayak gitu. Nah, ini outputnya cocok atau match. Nah, di sini selanjutnya ada mengganti semua spasi dengan tanda strip pada sebuah string. Di sini cukup slash slash g. Nah, maka di stringnya ini adalah sebuah kalimat. Spasi di dalam semua string ini akan diganti kepada strip. Kayak gitu. Nah, selanjutnya mari kita coba. Di sini mungkin kita langsung coba buka codingannya aja ya. Nah, di sini kita buka codingannya. Teman-teman silakan buka Google Collaboratory atau bisa ngikutin yang ada di sini. Di pause aja kalau misalnya kecepatan ya. Ini saya gedein lagi. Nah, yang komen di atas ini nggak perlu dipikirin. Tapi di sini kita ada beberapa library yang kita gunakan ya. Di sini ada import numpy, asnp, pemakaian linear algebra atau segala macam matematika rumit yang tidak bisa dijabarkan dengan tapi sulit dijabarkan dengan algoritma biasa kayak gitu. Terus import pandas aspd. Di sini ada data processing, misalnya di sini ada CSV file input output. Contohnya di sini ada pd read CSV. Berarti di sini kita bisa menggunakan si pd ini untuk membaca file CSV.
dan entacadum ini untuk looping, membantu loopingnya aja. Lalu PD options display max call width sama dengan 200. Berarti di sini max displaynya lebar dari kolomnya itu 200 pixel kayak gitu. Lalu import warnings, nah ini buat apa? Ini sebenarnya cuman tambahan aja ya. Kalau misalnya lagi belajar atau lagi testing sesuatu, warnings atau filter warnings itu lebih baik di ignore gitu. Jadi nanti kita nggak punya quick fix buat si shell code-nya kayak gitu. Kalau udah ini di running aja sama teman-teman. Kalau udah ditulis, kita tunggu dulu sebentar. Oke, selanjutnya ini sudah terhubung ya. Terus kita mulai telusuri. Di sini ada konten, pertama ada read the dataset atau corpus, terus ada data cleaning. Nah, pertama kita harus buat sebuah prompt ya, atau script untuk mengupload filenya. Di sini kita bisa langsung run aja from google.colab import files. Lalu kita bikin variabel uploaded, terus sama dengan files upload. Berarti kita memasukkan file ke dalam variabel uploaded ini gitu. Nah, di sini udah ada, kita open aja. Nah, ini bisa ditunggu dulu sama teman-teman. Oke, di sini tadi skip sedikit ya. Nah, di sini udah 100% done. Lalu kita import menggunakan library input output atau IO. Nah, di sini kita buat variabel ya, df sama dengan pd.readCSV. Lalu kita panggil fungsi lagi dari input output io.string io uploaded si variabelnya. Lalu kalian bisa copy nama file yang tadi kalian upload di sini gitu. Misalnya di sini kita copy, lalu .decode di decode dengan UTF min 8 gitu. Nah, si io.string io ini ngubah semua karakter yang ada di file menjadi string atau nanti datanya menjadi text only. Nah, biasanya CSV kan comma separated value ya. Kalau misalnya nggak dirubah menjadi string dulu, itu biasanya nanti yang depannya angkanya 0 dibacanya kosong kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa data yang hilang kalau misalnya kalian mengekstraksi data teks. Lalu decode UTF-8 ini adalah decodernya untuk kode universal, untuk kode yang diinternasionalisasi dan mampu mengkodekan seluruh set karakter dalam set Unicode. Nah, terus kita panggil df-nya, df. Nah, ini adalah isi yang ada di dalam si CSV tadi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini ada tag HTML-nya, ada B, ada /n atau new line, dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya ada, ini bisa di running aja, kalian bisa cek sendiri, check field. Nah, di sini ada df not define. Nah, harusnya ini udah define ya df-nya. Oh, ini belum di running, sorry. Nah, ini kalian bisa cek head data. Ini head itu 5 data teratas ya. Shape-nya itu total row sama column. Ya, berarti ada 818 row baris dan 3 kolom. Nah, sekarang ada basic data cleaning. Data teks yang berbentuk bahasa menghasilkan banyak keabu-abuan di dalamnya. Kita perlu membersihkan data terlebih dahulu untuk dapat mengetahui statistical atau machine learning model yang tepat. Berapa di bawah ini adalah teknik yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan regex atau regular expression untuk identifying teks tidak relevan untuk dibuang. Standardizing atau normalizing teks ya, standarisasi atau normalisasi teks untuk singkatan,
dan ejaan yang salah seperti typo, dan untuk sosial media data membuang smiley atau emot, email ID yang jika itu tidak diperlukan. Nah, pertama-tama kita akan mengambil sampel teks terlebih dahulu untuk melihat proses yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita nggak pakai sampel teks, kita bakal ngelihat teksnya itu banyak terus kayak gini. Jadi pusing. Jadi kita harus ngambil sampel teksnya terlebih dahulu. Di sini kita buat variabel sampel teks, lalu sama dengan df.text. Df-nya itu ada variabel, teksnya itu dalam bentuk teks dengan ilog, index location yang ketiga. Ingat ini sama seperti pelajaran array di semester lalu, indeksnya itu dimulai dari 0 kayak gitu. Lalu print underscore print dalam kurung sample underscore text gitu. Nah, ini adalah sampel teks yang udah di decode dengan UTF-8 kayak gitu. Nah, ini kita cuma ngambil salah satu indeksnya ya, kayak gitu. Selanjutnya kita mulai data cleaningnya dengan regular expression. Kita import RE atau regular expression regex tadi ya, library-nya. Lalu kita define sebuah function. Def itu define, remove HTML ini nama functionnya. Nah, teks ini parameternya karena tadi kita udah mengconvert si filenya itu ke dalam teks ya, si Python akan langsung menali si teksnya tersebut kayak gitu. Jadi ini nih langsung bisa memproses semua file yang ada di dalam si file tadi kayak gitu. Nah, karena kita pakai variabel text, di sini kita bisa text sama dengan text.replace, berarti replace semua karakter yang ada di teksnya. Nah, ini semua slash n-nya. Tadi ini kan slash n nih ada di sini ya harusnya ya. Ini kan enter nih, di sini sampai sini nih ada slash n-nya. Kayak gitu. Slash n diganti dengan mana tadi? Sorry. Dengan spasi. Nah, kayak gitu. Lalu kita bikin pattern. Patternnya ini kita panggil si regexnya .compile, berarti nanti menghapus ya. Nah, ini adalah tagnya gitu. Bintang ini adalah si polanya. Jadi di sini ada si tag pembuka ya. Titiknya itu juga regexnya, bintangnya itu regexnya. Mungkin kalau teman-teman lupa bisa dibuka lagi PPT-nya ya. Nah, tanda tanya itu adalah bagian dari PHP. Biasanya kan PHP ada pakai tanda tanya ya untuk deklarasi tag si PHP-nya itu. Lalu tag penutupnya semua HTML tag gitu. Jadi semua yang ada di dalam si tag ini kalau ada tanda tanyanya dihapus, kalau nggak ada tanda tanyanya juga dihapus kayak gitu. Lalu kita return pattern sub pattern ya, berarti kita kembalikan itu sub r, terus yang ininya dikosongin aja, lalu text. Nah, kita running. Lalu kita buka contohnya. Nah, di sini udah kelihatan ya, udah nggak ada enter ke bawah lagi. Ini langsung ke horizontal semua, jadi penampilannya nggak ada vertikal lagi karena udah dihapus yang new line-nya. Lalu tag B juga nih, tag B atau slash B ini ya, penutup tagnya udah dihapus. Jadi tuh langsung exam aja, nggak ada yang tag B-nya kayak gitu. Lalu setelah itu kita bisa lanjut data cleaningnya ke fungsi untuk menghilangkan heading. Kita deklarasi lagi functionnya, define nama functionnya remove headings dengan parameternya itu tetap text gitu. Si teks ini nih udah merubah semuanya ya,
kayak gitu. Terus pattern recompile, kita langsung recompile, kita nggak pakai apa tadi, nggak pakai replace lagi ya, karena kita ini langsung mau ngilangin slash w dash w plus titik 2, yang berarti di sini aturannya sebuah kata yang diikuti dengan titik 2 akan dihilangkan, akan dikompile gitu. Return pattern.sub, dikurangin ya, di sub r terus kosong, return kosong di dalam teks. Nah, kita running aja, kita running lagi. Nah, di sini headingnya yang tadi ya, kayak exam titik 2 itu akan hilang kayak gitu. Nah, ini udah hilang ya gitu. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa di sini kita hanya melakukan contohnya ya. Kalau misalnya nanti biasanya kalian akan menggunakan ini setelah scraping gitu. Apa yang bisa digunakan setelah scraping kayak gitu. Terus di sini yang selanjutnya ada remove encode marks dan karakter lain. Mengganti double spasi dengan single. Jadi kalau misalnya ada spasinya yang banyak ya nih, kayak contohnya nih di sebelum MRI kan banyak spasi ya yang kita bisa drag. Di sini ini adalah spasi yang aktif, yang hidup gitu, dan kita bisa hilangin. Nah, terus apa itu encode? Nah, ini tuh apa ya? Mungkin teman-teman bisa cari, ini adalah quotation ya. Quotation itu adalah tanda kutip 2 gitu, quotation. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kita define functionnya dulu. Terus replace multiple space, dalam parameter itu tetap text, lalu kita pakai yang replace lagi. Nah, di sini ada text sama dengan text.replace. Di dalamnya itu parameter pertama itu encode diganti dengan kosong kayak gitu. Lalu pattern recompile. Nah, di sini patternnya di recompile-nya sama dengan plus. Ini gimana cara kerjanya? Berarti semua pattern yang ada spasinya itu akan dihilangkan kayak gitu. Maksudnya ini spasi terus setelahnya itu gak ada ya, atau nihil kayak gitu. Di sini terus kita buat teks sama dengan pattern dot show return. Nah, sekarang returnnya itu ada spasinya. Kenapa? Karena setiap kita ngembaliin teks gitu, kalau misalnya spasinya semuanya dihilangin, nanti bakal aneh kayak gitu. Jadi di sini kita tambahin returnnya, kita tambahin spasi, karena kalau misal kita cuma pakai ini doang, spasinya itu nggak bakal muncul. Lalu kita kembaliin teksnya. Nah, kita pasang lagi text dot strip. Apa ini text strip? Ini tuh ini untuk menghapus ya, atau truncate karakter yang ada di depan dan di belakang kayak gitu. Ini buat tambahan aja kalau misalnya emang ada gitu. Ini ditambahin boleh, nggak ditambahin juga boleh, cuman lebih bagus ditambahin. Lalu kita return teksnya. Nah, ini buat yang spasi ya, yang spasi double ataupun quote. Nah, selanjutnya ada define replace other character dalam kurung atau parameter text. Pattern sama dengan recompile. Lalu return semua yang ada di dalam si bracketnya ini, kayak tanda kurung, tanda seru, add, dan semikolon, pagar,
ini semua akan dibuang gitu. Nah, di sini kita balikin lagi, text sama dengan pattern sub, R-nya ini returnnya ini kosong ya, berarti di sini kan ada R tanda kutip kayak gitu. Nah, ini sedikit berbeda sama yang di sini ya. Di sini compiler ini depannya nggak pakai R. Kalau di sini pakai R. Berarti di sini ada returnnya kayak gitu. Ini semua dimasukin ke dalam sini, lalu diganti dengan kosong, dikembalikan ke teks, atau variabel yang diambil adalah teks. Terakhir kita return teksnya. Coba kita running lagi. Nah, di sini semua karakter yang tadi ya, multiple space, yang space-nya itu berkelebihan, itu udah dihapus kayak gitu. Terus kalau misalnya di sini ada karakter kayak tanda kurung, tanda seru, ataupun tanda yang lainnya yang ada di dalam situ, itu udah kehapus juga. Nah, ini misalnya kita cari. Nah, di sini nih misalnya nih tendon or muscular atrophy dalam kurung, terus ada hashtag 6, hashtag 16 sampai 7 tutup kurung. Yang di contoh selanjutnya ini yang udah diproses pasti hilang. Coba ini di sekitar sini kayaknya. Nah, ini coba sebentar. Oh, sorry. Ini baru yang multiple space ya. Sorry, ini baru yang multiple space. Kita running dulu yang ini. Nah, ini harusnya udah nggak ada. Nah, di sini ya, atrofi, muskular atrofi, di sini tanda kurungnya hilang, hashtagnya hilang, dan tutup kurungnya juga hilang, kayak gitu. Lalu selanjutnya membuat fungsi untuk membuat clean text dalam satu function, gitu. Lalu membuat semua teks lowercase atau huruf kecil. Nah, di sini kita define function clean text dengan parameter text, lalu kita masukin semua yang function yang tadi kita udah buat ya dengan parameter text gitu, dan ininya balikin ke text. Terakhir di line ke-6 ini ada text sama dengan text.lower gitu. Ini cukup simple, lalu dikembalikan. Nah, di run aja. Ini semuanya udah huruf kecil harusnya kalau misalnya sintaks kalian benar. Karena gede kecil sebenarnya nggak masalah ya. Jadi ini cuman buat ngerapihin aja teksnya. Lalu selanjutnya ada basic descriptive analytics on the text gitu. Di bawah ada perbandingannya. Semua proses di atas itu udah di looping dengan defining function dengan menggunakan parameter text gitu. Sampel proses text ataupun sampel text itu cuman buat kita ambil sampel untuk melihat melihat proses di dalam satu index location. Contohnya, nah kayak gini kita deklarasi si teksnya ya, df.cleanText. Nah, ini semuanya tuh udah di proses ya. Kita nggak perlu proses satu-satu, itu tuh udah otomatis ngelooping sendiri untuk semua indeks yang ada di dalam filenya. Lalu kalau ini contoh yang sebelumnya, def.text. Nah, ini nih. Si teks itu berarti udah mencakup semua teks yang ada di dalam file tersebut. Lalu kita akan menganalisis sedikit untuk si teks yang sudah kita proses tadi. Di sini kita pakai library matplotlib.pyplot splt, di sini singkatannya ya. Terus di sini ada df.text apply, lengthnya atau panjangnya, plot histogram functionnya ya,
Lalu selanjutnya ada df.cleantext.apply len juga sama panjangnya. PLT title-nya itu nanti judulnya. Lalu PLT legend ini nanti untuk menunjukkan sesudah dan sebelumnya. Lalu PLT show. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. X itu density, Y itu frekuensi. Maksudnya density itu 0 sampai 5000. Misalnya yang dalam satu indeks ada 0 sampai 5000 kata, itu ada berapa banyak. Nah, frekuensi contohnya lihat pada bar density bar 0 density text itu terdapat 500 indeks yang mempunyai 0 karakter pada teksnya. Pada 5000 density bisa dilihat sebelumnya itu kurang dari 100 data nih di sini nih. Ya. Gitu. Sebelumnya nih. Terus tapi sesudahnya itu lebih dari 200 data. Itu maka bisa disimpulkan penggunaan spasi yang tidak dibutuhkan dan karakter memisah telah dibuang kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kurang ngerti soal grafnya ya, bisa kita lihat aja biar lebih gampangnya. Ini tuh df text berarti data yang belum diproses ya. Kita apply lengthnya misalnya nih indeks ke 0 adalah 5594. Nah, setelah kita clean text itu jadi 3866. Nah, ini tuh perubahannya ya di masing-masing indeks gitu. Nah, ini lebih kecil tapi penyebaran teksnya itu lebih bagus. Oke. Mungkin untuk praktikum yang pertemuan 2 sampai sini aja praktiknya. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di grup ya, atau tanya ke aspraknya masing-masing. Paling itu aja dari saya. Nanti untuk PPT dan source code-nya ada di kolom komentar atau di deskripsi ya. Oke, paling itu aja. Makasih yang udah nonton videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.